Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Sehat ya semuanya ya. Oke, baik, sebelum dimulai seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan mudah serta kita semua dalam memahami materi yang akan kita bahas bersama-sama. Oke, yang memimpin doa silakan untuk Ella dipimpin doa yang keras ya. Sebelum belajar, baiknya kita membaca doa dulu. Doa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah memimpin doa. Oke, anak-anak, untuk hari ini perihal materi yang akan kita bahas masih lanjutan ya tentang teknik distribusi. Minggu kemarin kita membahas teknik distribusinya itu tentang pemrosesan ya, di mana pemrosesan itu ada dua. Yang pertama ada inbound processing dan outbound processing. Nah, ini yang ketiga kita akan membahas tentang transportasi ya. Jadi untuk materi kita hari ini membahas tentang transportasi, dasar-dasar teknik logistik kelas 10 SMK Teknologi. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, silakan dikeluarkan nanti gawainya, gadgetnya ya, untuk absensi. Ya seperti biasa ya, absensi nanti di scan barcode oleh kalian. Barcode-nya sudah ada di depan. Silakan dikeluarkan gawainya di barcode. Nanti saya kirim ke grup ya, di barcode-nya. Nah, nanti di dalam barcode tersebut itu ada literasi, kemudian LKPD dan worksheet ya, dan ada materi hari ini yang disampaikan. Jadi sudah lengkap. Silakan bisa di barcode langsung. Nanti dikirim ya, yang ada di barcode-nya ya. Oke, dilanjut ya untuk selanjutnya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita di transportasi ini ya. Jadi setelah proses pembelajaran dengan penerapan PJDL, nanti kalian di sini diharapkan memiliki yang namanya kemampuan analisis dasar-dasar transportasi. Itu yang pertama. Ya, tujuan dari proses pembelajaran hari ini. Kemudian yang kedua, itu mampu mempraktikkan dasar-dasar transportasi. Kemudian yang terakhir tujuannya itu apa? Menaati ketentuan dalam pelaksanaan praktiknya. Ya, jadi kalian harus mampu menaati ketentuan yang ada di dalam pelaksanaan praktik transportasi. Nah, ini ketiga tujuan dari proses pembelajaran. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, ya, lewat di depan. Kira-kira ini apa sih? Hah? Apa ini? Alat? Transportasi apa? Transportasi darat. Ini masuknya kemana ini? Kan di transportasi itu kita dulu ada yang namanya transportasi tradisional atau konvensional ya, jadul lah kalau bahasa sekarang yang ya. Nah, kalau ini becak masuknya ke tradisional. Ketika kalian melihat gambar di depan nih, kira-kira pada saat kalian menaiki alat transportasi ini, kelemahannya apa saja? Kelemahan ketika menaiki yang namanya alat transportasi ini. Lambat. Apa? Lambat. Oke. Terus Polusi Pak. Tidak langsung kena polusi. Tidak nyaman. Mengeluarkan atau kenanya? Kena polusi. Kena polusi. Terus apa lagi? Tidak nyaman. Tidak nyaman. Oke. Apa lagi? Kelemahannya
Kalau kelebihannya apa? Kelebihan dari menggunakan beca ini apa? Murah, terus ramah lingkungan. Oke, ya ini salah satu contoh alat transportasi tradisional, khususnya di moda transportasi darat. Oke, dilanjut nih, ini gambar apa? Delman. Kira-kira ini alat transportasi apa ini? Moda transportasi. Jalan. Kelemahannya? Masih sama ya? Masih sama apa? Lambat dalam proses pengirimannya. Ya. Kita lihat gambar selanjutnya. Ini, ya, masih sama yang tradisional. Dianalisis ya, bukan hanya dilihat sampingnya saja. Ya, dianalisis kira-kira nanti gimana gitu kan. Sehingga nanti kalian bisa membuat sebuah kesimpulan. Nah, ini beda lagi ya, ini apa namanya? Rakit. Getek ya, getek bukan gelis bukan ya. Ini contoh alat transportasi moda apa ini? Moda air ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini apa ini? Ini termasuk contoh apa ini? Moda air. Moda air ya. Nah, kalau sekiranya dianalisis tadi ya, setelah ini satu lagi saya perlihatkan. Nah, ini apa ini? Pesawat, moda transportasi udara ya. Nah, ini apa? Balon udara. Moda transportasi apa ini? Nah, ketika kalian tadi sudah melihat beberapa gambar di depan, pasti ada permasalahan. Kira-kira kalau kalian menggunakan transportasi tadi, permasalahan apa yang akan kalian hadapi? Sudah pernah naik beca? Sudah? Masalah apa yang kalian hadapi ketika naik beca atau naik delman? Naik getek tadi, apa permasalahannya? Contoh lah, misalkan saya bisa kasih contoh ya, ketika menggunakan yang namanya beca, akses jaraknya dia tidak bisa menempuh jauh. Kemudian dia tidak bisa yang namanya lintas negara, tidak bisa lintas pulau ketika mengirim barang. Nah, permasalahan yang lain ketika menggunakan tadi transportasi tradisional, apalagi apa? Tidak bisa nanjak, berarti tidak mampu memuat volume barang yang banyak, yang berat, ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi yang bisa menjawab? Kira-kira permasalahan yang dihadapi ketika kita mengirim barang menggunakan yang namanya transportasi tradisional. Apa permasalahan? Jadi kalau pakai ini kirim barang di mana yang akan terjadi atau permasalahan apa yang akan dihadapi? Tasya, kira-kira kalau mau mengirim manusia menggunakan getek kayak gini nih, permasalahan apa nanti yang akan dihadapi? Ini takutnya berkunjung ini kan sih ini kan air geteknya atau rakitnya masuk ke air, berarti dari keamanannya ya, dari keamanannya itu tidak terjaga ya itu. Selanjutnya apa lagi permasalahannya? Apa? Tidak bisa menampung banyak orang atau volumenya tidak bisa banyak ketika mengirim barang.
Jadi itu adalah salah satu beberapa permasalahan yang bisa dihadapi ketika kita menggunakan yang namanya transportasi tradisional. Ya, jadi tidak akan saya tampilkan yang namanya transportasi modern seperti apa. Itu akan menjadi tugas dan proyek kalian. Ya, jadi nanti perkembangan transportasi di abad 21 ini seperti apa sih? Ya, itu akan menjadi sebuah proyek kalian. Kalian harus mampu menganalisis perkembangan transportasi di abad ke-21, kelebihan dan kekurangannya itu apa. Ya, sebelum kita lebih jauh mengenal kelebihan dan kekurangan transportasi, saya mau tanya dulu, apa sih sebenarnya transportasi itu? Ada yang tahu transportasi itu? Kendaraan, oke, selain kendaraan. Apa transportasi? Transportasi. Angkutan, ya, bahasa simpelnya angkutan. Atau kalau sekiranya didefinisikan, transportasi itu perpindahan barang, manusia, hewan dari titik A ke titik B. Jadi dipindahkan, transportasi itu perpindahan. Ya, untuk memindahkan apa? Yaitu bisa barang, kemudian bisa manusia, bisa hewan dan lain-lain. Ya, kalau tadi yang saya tampilkan itu adalah salah satu beberapa moda transportasi dari darat, laut, kemudian. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan nanti saya nanya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan bertanya. Saya mau bertanya biar nanti tidak ditanya. Tidak ada pertanyaan nih? Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan kalian bikin dua kelompok ya. Ini ada sekitar 10 orang, silakan dibikin dua kelompok ya, satu kelompoknya 5 orang. Jadi biasa hitungan dari belakang 1, 2, 2. Ini nomor 1 itu adalah kelompok 1, nomor 2 adalah kelompok 2. Oke, mulai dari kamu sekarang. 2. Oke, kelompok 1 sebelah kiri saya, kelompok 2 sebelah kanan saya. Silakan kita posisi. Ya. Kalian dipersiapkan gadgetnya ya, gawainya dipersiapkan. Itu sebagai fasilitas kalian nanti untuk mencari tugasnya di kelompok. Kemana ya? Oke, kalau sudah silakan dibuka gawainya. Dibuka gawainya, kita lihat tugasnya. Ya. Ini tugas untuk kalian. Nah, diskusi kelompok ya. Silakan browsing yang menggunakan gawai kalian. Bisa dimanfaatkan salah satu gawai teman kalian yang memang ada kuotanya ya, yang bisa browsing. Silakan cari perihal definisi, kemudian fungsi dan jenis-jenis transportasi. Apa sih sebenarnya arti dari transportasi? Kemudian fungsi transportasi apa? Dan jenis-jenis transportasi. Silakan dicari ya, browsing. Selanjutnya dicari lagi macam-macam moda transportasi. Ya, cari. Kemudian dokumen dalam pengangkutan atau dokumen apa saja yang dibuat dalam proses transportasi. Selanjutnya yang terakhir nanti dicari juga bentuk atau contoh laporan dari pekerjaan ke angkutan. Nah nanti dari beberapa tugas diskusi ini itu kalian harus mampu merangkum kemudian mencatat dan nanti masing-masing kelompok mempresentasikan. Ya, teknisnya masih sama, jadi nanti dirangkum, dicatat, kemudian dipresentasikan masing-masing kelompok. Ketika kelompok 1 presentasi, kelompok 2 memperhatikan dan memberikan pertanyaan. Oke, saya kasih waktu kurang lebih 5 menit, silahkan dicari tugasnya.
Silakan dicari. Duduknya berkelompok. Catat ada yang sekretarisnya, kemudian ketuanya dan silakan ditentukan. Silakan dicari. Berkelompok, jangan terpisah seperti ini. Berkelompok, duduknya berkelompok. Silakan. Silakan dicari. Jadi yang dicari itu mulai dari definisinya, kemudian fungsinya. Nanti kalau sekiranya tidak ada, kalau ada yang tidak mengerti, bisa dipertanyakan. Ya. Silakan dicari. Oke, kawannya ya. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah? Atau kelompok 1 yang sudah selesai? Oke, silakan. Kelompok 1 presentasikan. Kelompok 1 presentasikan, kelompok 2 diperhatikan dengan pertanyaan ya? Ya. Oke, silakan. Kelompok pertama dulu. Agak tengah dong, jangan terlalu pojok. Nah, silakan dipresentasikan. Jadi definisi dari transportasi itu apa? Presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Ya. Kelompok 2 memberikan pertanyaan, bisa dijawab? Bisa. Apa jawabannya? Ya. 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 Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sedang mempresentasikan hasilnya. Boleh kembali ke tempatnya. Silakan perhatian sekarang kelompok 2 menunjukkan hasilnya. Hasil dari transfer dengan catatan yang sudah dicatat. Topinya boleh dilepas dulu ya kalau di dalam ruangan dilepas. Oke, silakan dipresentasikan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk sekarang kelompok 1 berikan pertanyaan kepada kelompok 2. Oke. Silakan dijawab. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempatnya. Baik, terima kasih ya. Nah, itu terkait dengan sini ya. Tetap bentuknya masih di kelompok. Nah, jadi bahan diskusi kalian ini akan menjadi sebuah proyek. Nah, ini sebagai proyek kalian butuhkan yang akan Bapak nilai ya. Kemudian jika memang nanti hasil proyeknya tersebut itu masih belum memenuhi yang namanya KKM atau ya kriteria penilaiannya lah ya, belum sesuai, maka nanti kalian harus dievaluasi kembali ya, harus direview. Nah, jadi proyeknya itu nanti kalian akan membuat semacam yang terlihat di belakang poster. Poster apa? Ya. Nah, jadi nanti isi posternya itu adalah kalian di sana membuat yang namanya salah satu perkembangan transportasi di abad ke-21 ini. Ya, silakan buat posternya dalam bentuk gambar apa saja nanti di gambarnya itu sesuai dengan perkembangan transportasi di abad ke-21 ini. Ya, paham nggak? Jadi nanti kalian browsing nih di internet ya, dibicarakan sekarang sesuai dengan kelompoknya, dicari ya namanya nanti yang akan dibuatkan poster. Nah, kemudian disepakati nih, musyawarahkan. Setelah disepakati baru tinggal dicetak dan dibuatkan posternya. Ukuran posternya itu 1 meter untuk lebarnya ya, 1 meter untuk lebarnya, kemudian untuk panjangnya 1,5 meter. Ya, dicatat silakan. Lebarnya 1 meter, kemudian panjangnya 1,5 meter. Isi dari proyek tersebut adalah perkembangan transportasi di abad ke-21. Silakan browsing, cari gambar-gambarnya. Nah, kemudian nanti di laporannya, dalam bentuk laporan, itu kalian dibuatkan yang namanya semacam narasi. Jadi gambar poster tersebut nanti
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang proyek minggu depan? Tidak ada. Oke, jika tidak ada silakan diskusikan rencana proyeknya seperti apa, kemudian rancangan proyeknya seperti apa. Hampir sama premisnya ya, kayak kemarin sudah dijelaskan. Silakan didiskusikan dengan kelompok. Mulai dari rencana dan rancangannya. Silakan didiskusikan. Oke, cukup ya untuk dua poin tadi. Sudah ditemukan rencana dan rancangan yang akan dibuat. Moda transportasi apa yang akan pengembangan transportasi apa yang akan kalian buat? Pesawat. Jadi moda transportasi udara. Oke, silakan nanti dicari ya, dibuatkan posternya tentang moda transportasi udara. Oke, untuk kelompok 1. Moda transportasi apa nih yang akan dibuat? Apa yang sana? Kapal berarti itu moda transportasi air. Ya, silakan dibuatkan posternya. Itu tentang perkembangan moda transportasi laut. Ya, itu khususnya di kapal. Ya, dibuatkan. Kayak gimana sih perkembangan transportasi moda transportasi laut di abad ke-21? Nah, nanti di laporannya dibuatkan narasi, ya. Jadi begini Pak, perkembangan transportasi laut di abad ke-21 adalah bla 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 bla. Ya, nanti diceritakan. Begitupun dengan kelompok yang kedua. Jadi nanti diceritakan, Pak begini nih perkembangan transportasi udara itu di abad ke-21 seperti ini. Kemudian menggunakan tenaga seperti ini, bahan bakarnya seperti ini. Ya pokoknya yang modern lah menjelaskannya. Kalau tadi kan dipaparkan yang tradisional ya. Nah, kalian harus bisa nanti membedakan kelebihan dan kekurangan. Nah, itu pun kelebihan dan kekurangannya harus tertera ya di laporannya. Kemudian nanti masing-masing kelompok dipresentasikan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan ini? Kalau tidak ada pertanyaan, cukup materinya, ya. Kalau ada pertanyaan nanti saya akan tanya nih. Oke, mulai konklusi ya. Nah ini. Jadi transportasi itu apa? Transportasi itu apa? Apa? Pengangkutan. Oke, kalau dibuat satu kalimat? Perpindahan. Oke, perpindahan barang manusia, hewan ya dari dari hulu ke hilir lah itu bisa ya. Kemudian moda transportasi ada apa saja? Moda transportasi udara, terus laut, terus darat, terus pipa. Oke, saya. Contoh moda transportasi udara? Pesawat. Contoh moda transportasi laut? Kapal. Contoh moda transportasi darat? Mobil. Contoh moda transportasi rel? Kereta. Oke, cakep ya. Silakan dirapikan lagi depan dulunya. Silakan dirapikan lagi, kemudian sampahnya diambil ya. Sudah dirapikan? Oke, jadi itu proyek kalian ya. Tadi rencana dan rancangan sudah kalian buat. Jadi minggu depan proyek yang tadi saya paparkan itu akan saya evaluasi layak atau enggak, lulus atau enggak. Ya, kalau sekiranya enggak lulus ya wayangna remedial. Ya, jadi tolong proyek yang Bapak tadi sampaikan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan dikerjakan berkelompok. Tadi kelompok 1 itu tentang moda transportasi lalu. Kemudian yang kelompok 2 moda transportasi. Jadi nanti dikelompokkan di laporannya. Sudah dibuatkan posternya. Video perkembangan di abad ke-21 tentang moda transportasi udara.
Ya, jadi nanti dikumpulkan posternya lebarnya 1 meter, panjangnya 1,5 meter. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada silakan alat tulisnya dimasukkan semuanya dirapikan. Ya. Sudah dirapikan. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita mengakhiri dan baru ke masing-masing supaya kita selamat dan ilmu yang kita bahas hari ini menjadi ilmu yang lengkap. Kita berdoa ya, dipimpin oleh dipimpin lagi.